Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Agung Triasa dengan NPM 2007051063 dari kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan contoh pelanggaran terhadap etika dan hukum keamanan sistem informasi mata kuliah keamanan sistem informasi praktikum. Yang pertama ada pencemaran nama baik. Perbuatan-perbuatan termasuk pencemaran nama baik antara lain yang pertama penistaan. Penistaan yaitu perbuatan dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu sesuatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, penggelapan, perzinahan, atau sebagainya. Penistaan dengan surat, yaitu tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan atau surat atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Selanjutnya ada fitnah, adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri. Ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhan itu tidak benar. Yang selanjutnya ada pembajakan software. Pernahkah kalian ditawarkan jasa instalasi Windows dengan harga yang sangat murah? Padahal harga lisensi dari sistem operasi Windows sendiri harganya jutaan. Ini adalah salah satu pekerjaan di bidang IT yang tidak beretika sama sekali. Sebagai pengguna, kita tidak sadar kalau aplikasi dan program yang kita gunakan sehari-hari dibuat dengan keringat dan kerja keras. Meskipun sistem operasi dan aplikasi yang kita gunakan adalah original, namun jika didapat secara gratis tanpa membeli lisensi tersebut, di dalam kategori pembajakan. Yang selanjutnya ada pembajakan akun. Sering terjadi pembajakan akun yang menyebabkan pemilik akun kehilangan akses terhadap sosial media mereka. Pembajakan akun dapat terjadi ketika pengguna menggunakan paspor yang lemah serta tidak menggunakan verifikasi dua langkah seperti yang direkomendasikan situs-situs besar layaknya Google dan Facebook. Sebagai ahli teknologi informasi, telah menyalahgunakan kode etik yang seharusnya digunakan dalam membantu penggunaan internet justru malah disalahgunakan. Kejahatan ini telah melanggar norma sosial di masyarakat maya dan telah meresahkan beberapa pihak. Yang selanjutnya ada penyebaran berita hoax. Berita hoax semakin cepat menyebar belakangan ini dikarenakan teknologi informasi yang semakin berkembang dan mudah diakses oleh siapa saja. Pembuat berita palsu ini telah menyalahgunakan etika dari profesi sebagai penulis berita. Sebagai pembaca, kita harus lebih cerdas dalam melihat informasi dan jangan menyebarkan informasi yang lebih jelas kebenarannya. Dikarenakan adanya jejaring sosial yang tumbuh semakin besar, berita hoax ini semakin sulit untuk ditangani. Pada era saat ini, masyarakat sulit membedakan informasi yang benar dan salah. Hal terpenting adalah meningkatkan literasi media dan literasi media sosial. Yang selanjutnya ada pembajakan film dan lagu. Pernahkah kalian mendownload film, lagu, atau anime dari situs download secara gratis? Hal ini termasuk salah satu dari pelanggaran hak cipta, mengambil file berhak cipta tanpa membayar suatu uang kepada pemilik hak cipta yang sah termasuk dalam tindakan pencurian. Tentu saja ini adalah tindakan tidak beretika di dunia modern seperti saat ini. Yang terakhir ada bullying. Bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau pemaksaan atau penyalahgunaan, mengintimidasi, atau secara agresif mendominasi orang lain. Perilaku ini sering diulang dan kebiasaan. Salah satu persyarat penting adalah persepsi oleh pengganggu atau orang lain tentang ketidakseimbangan kekuatan sosial atau fisik yang membedakan intimidasi dan konflik. Perilaku yang digunakan untuk menyatakan dominasi semacam itu dapat mencakup pelecehan atau ancaman verbal, serangan fisik, atau pemaksaan. Dan tindakan semacam itu dapat diarahkan berulang kali ke sasaran tertentu. Rasionalisasi perilaku semacam itu terkadang mencakup perbedaan kelas sosial, ras, agama, dan jenis kelamin. Orientasi sosial, penampilan, perilaku, bahasa tubuh, kepribadian, reputasi, garis keturunan, kekuatan, ukuran, atau kemampuan. Jika bullying dilakukan oleh sebuah kelompok, itu disebut mobbing. Selanjutnya ada larangan terhadap penggunaan informasi dan interaksi elektronik dalam undang-undang termasuk dalam pasal 27 sampai 32 Undang-Undang ITE mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila,
perjudian, pencemaran nama baik, pemasaran, dan pengancaman sosial. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.